Jadi untuk tekanan itu disimbolin pakai huruf P. P, pressure dari bahasa Inggris kan. P itu pressure. Terus itu didefinisi sebagai besar gaya yang tegak lurus bidang tekanan F per luas bidang tekanannya A. F2 force, A itu area. Jadi sebenarnya karena sekarang ilmu pengetahuan kan kiblatnya ke negara yang menggunakan bahasa utamanya itu bahasa Inggris ya, dan bahasa Inggris kan bahasa yang digunakan paling banyak di dunia. Jadi kita sedikit-sedikit perlu mengenal istilah-istilah sains di dalam bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris itu karena P gampangnya gitu. Tapi ya gampangnya gitu. Terus P itu tadi pressure didefinisiin sebagai F force tekanan gaya dibagi A luas bidang tekanan. Ganti kamera dulu. Mirror ya. Kameraku. Nggak bisa, silap bisa. Jadi silap. Nah, kayak gitu. Masuk aja kok. Oke, jadi untuk kita sekarang melihat ke teman-teman buka ini juga ya, share screen sambil atau pakai delete cam. Jadi kasih batas dulu biar gak keluar. Oke. Jadi tadi ya P sama dengan F per A. Nah, P itu kan satuannya. P itu satuannya N. Bukan N per meter. Kalau A itu satuannya harus kalau F buat apa ya, satuan itu kan bisa lihat langsung di P-nya gitu. Jadi di P di tekanan itu satuannya melihat dari komponennya. Jadi di situ kan ada F yang satuannya Newton dibagi meter persegi. Jadi untuk satuannya itu Newton per meter kuadrat. Nah, terus ada satuan-satuan lain tuh di buat tekanan ya, ada istilahnya atmosfer, ada CMHG, cm teraksa, terus ada milibar, ada pascal. Yang ini yang Newton per meter persegi. Ada lagi, ada bar kayak gitu. Ini sama dengan pascal. Ya, itu pascal. Nah, sebenarnya ini menyesuaikan dengan alat ya. Jadi aplikasinya tuh nanti, misal kita pengen ngukur tekanan sebuah ruangan,
misal di laboratorium gitu ya, di laboratorium itu biasanya sebelum percobaan kita mengukur tekanan udara di laboratorium itu karena nanti juga ngaruh ke hasil ukur percobaannya. Nah, itu nanti biar kita bisa kalibrasi gitu. Kira-kira perlu ini errornya berapa sih, berapa persen gitu. Biar nanti hasil yang diukur itu kita bisa lebih presisikan kayak gitu. Terus kayak CMHG ini kan dari Raksa ya tadi. Terus atmosfer, terus milibar juga Pascal. Kayak gitu. Nanti tinggal menyesuaikan misal kita dapat datanya itu dari gaya yang di soal ya. Datanya itu ada gaya, ada loss bidang tekanan. Nah, loss bidangnya, terus tekanan yang di permukaan itu berapa sih gitu. Nah, nanti berarti kita kan dapatnya Newton per meter kuadrat gitu. Nah, semisal kita butuhnya dijadiin satuan ATM, berarti nanti tinggal disesuaikan satuannya. Atau misal kita dapat ukurannya dari CMHG, dari cm raksa, berarti dan sedangkan kita butuhnya itu ke Newton per meter kuadrat, berarti tinggal diubah satuannya dengan perhitungan yang ya mungkin kayak ganti satuan kan teman-teman udah tahu, misal dari kilometer ke meter berarti dikali 1000, dari sentimeter ke meter berarti dikali 1/100 atau 10⁻², ya kayak gitu. Udah disesuaikan. Terus untuk tekanan hidrostatik, nah sebenarnya tekanan hidrostatik ini gampangnya sih di apa namanya, P di sisi pakai P sih, P tetap kayak tadi, P pressure, yaitu hidrostatik tadi. W itu di sini nggak dijelasin ya. Oke. W itu satuannya. Ada yang tahu W ini apa? Ya, ada yang tahu nggak? Massa benda, usaha. Massa benda. Ada lagi? Ayo, ada yang tahu? Hampir hampir mendekati. Ada jawaban selain massa nggak? Oke, ya gini. Jadi A-nya sama ya. A itu sama area. Nah, ini tuh juga di satu definisi gitu. Jadi kan di fisika tuh ada namanya konsep gitu kan. Misal kita tekanan itu apa sih? Nah, tadi udah didefinisiin sama kayak gini. Nah, ini juga sama. A itu area, P-nya juga tadi tekanan, satuannya pun sama. Nah, W ini itu satuannya juga sama dengan F. Nah, tapi W ini berarti kan gaya gitu. Tapi ini gaya apa? Nah, di sini kan ada G ya. G itu kan percepatan gravitasi. Nah, jadi sebenarnya tadi aku hampir kekecoh gitu karena W-nya ini kapital gitu. Nah, tapi harusnya W-nya nggak kapital. Kalau karena ini bukan W yang usaha atau kerja ya. Itu work. Ini lebih ke W bahasa Inggris. Jadi W itu berat. Mas, gaya berat. Ya, lebih tepatnya gaya berat. Di situ dan satunya sama kan, Newton per meter kuadrat gitu. Terus untuk tekanan hidrostatik ini ada di definisi dua rumus, W per A. Jadi nanti massa bendanya dibagi, misalnya kita punya, bentar ya, misal tadi kan W per A sama dengan rho steroid GH. Nah, ini teh berarti W-nya itu sama dengan M kali G. Nah, A ini ada yang tahu nggak? Misal kita punya
kita punya apa ya? Oh ini deh buku aja, sorry ya. Dari spidol ini aja. Misal spidol, tutup spidol ini kan. Nah itu semisal kita masukin ke air tuh, kita masukin ke air, terus yang kan pertanyaannya berapa tekanan hidrostatik itu di situ, yang spidol alami ketika dia dimasukin ke air. Nah itu kan ada W, ada A. Nah W-nya itu gaya beratnya itu tentu dari masanya tutup spidol ini ketika dicemplungin. Nah karena gaya berat berarti masa ini berapa, misal anggap aja ini dengan banget sih 20 gram ya misal 20 gram. Nah nanti itu harus misal dapat 20 gram karena satuan dari gaya itu Newton, dan Newton itu kan kilogram meter, ini kan M sama dengan M kali A, berarti ini satuannya sama ya, berarti mas 1 kilogram atau meter per sekali kuadrat. Nah harus diubah ke kilogram karena tadi saya dapat datanya tutup spidol itu 20 gram, berarti diubah ke kilogram, berarti 0, misal tutup spidol tutupnya itu 20 gram, berarti ke kilogram 0,02 kilogram. Nah terus ini berarti dapat M. Terus G-nya biar untuk pelatihan kita gunakan 10 apa? 10 meter per sekali kuadrat. Terus nah nanti dapat buat gaya beratnya yang di sini W ini. Terus A-nya berapa? Nah itu kan ada yang tahu kita ngitungnya gimana untuk nyari A-nya ini tutup spidol? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Santika, Bulan, Septi, Nuri, Ildan, Ikrimah. Apanya, Pak? Misal kita pengen nyari jadi kasusnya tadi kan kita ada tutup spidol nih. Nah, terus dimasukin tuh ke air, dicemplungin ke air, terus kita ditanya berapa tekanan hidrostatiknya, tekanan yang dialami spidol ini akibat masuk ke air gitu. Nah, berarti kan kita ngitung W per A dari tekanan hidrostatik. Nah, terus W itu tadi kita udah dapat tuh dari massa kali dari kecepatan gravitasi. Masanya kita dapat contoh tuh 20 gram udah dapat. Nah, tinggal kita hitung A biar bisa mengukur tekanan hidrostatiknya. Nah, misal kita ada tutup spidol nih, berapa sih kita gimana caranya biar dapat A? Pertanyaannya gitu. Ada yang tahu? F per P? Apa? F per P? Bukan. Iya, bukan nggak sih? Boleh sih. Cuman ya memang kalau apa ya definisi P ya kan agak malah tadi ya P itu F per A. Berarti F itu kok F apa A ya? A itu F per P. Nggak salah sih. Cuman ada cara lain bagi mengukur ini. Nah, dan itu menyesuaikan bentuk dari bendanya. Aku langsung aja. Untuk mengukur tutup spidol ini jadinya, misal tutup spidol ini kita asumsiin ketika masuk ke air, itu dia nggak muter-muter. Misal kita masukinnya gini, posisinya gini, dia tuh nggak muter, nggak jatuh, nggak guling, nggak gimana. Nah itu berarti A itu luas kan, A itu kan luas. Berarti yang kita ukur tuh luas dari ini, dari yang nyentuh ke airnya langsung. Gitu ya. Gitu deh, nanti diukur. Konsepnya sih gitu. Jadi diukur tekanannya itu dari yang permukaan yang dia punya, luas permukaannya. Nah, sebenarnya A itu kalau teman-teman ingatin
ini kan luas permukaan ya, dan itu sebenarnya bisa didapat dari, misalnya kita pengen ukur volume itu sama dengan H kali turunin turut maksudnya. Terus ya. Rho GH dan rho itu didapat dari massa per volume. Rho itu kan 8 massa ya. Satuannya berarti 8 kg per meter kubik. Terus percepatan gravitasi kali H. Nah, massa kali gravitasi itu tadi V. Terus V, H per V itu A. Kemudian enggak? Misalnya ada kubus yang bawahnya ada kelihatan ya, yang bagian bawah ini yang bagian bawah ini tuh jadi A dan ini jadi hanya, nah akhirnya volume itu kan berarti dari luas alas kali tingginya. Nah tadi itu volume itu berarti ya, sama dengan luas alas kali tingginya. Nah makanya ketika H per V di sini ya temuin H dibagi V, sedangkan V itu A kali H, berarti kan hanya saling membagi, akhirnya jadi satu, jadi M kali G itu tadi V, H per V itu jadi A. Kayak gitu. Jadi rumus ini sebenarnya sama kan, ekuivalen gitu. Jadinya menyesuaikan, misal tadi yang diketahui itu apa namanya, tutup spidol. Nah, tutup spidol posisinya jatuhnya gimana gitu. Dan sebenarnya kita bisa ngitung tekanan hidrostatik yang dialamin tutup spidol tadi ketika dimasukin ke itu. Kayak gitu. Lanjut. Tekanan hidrostatik udah. Tekanan mutlak sebenarnya jarang dipakai sih. Tapi paling ku jelasin dikit. Tekanan mutlak tuh buat biasanya tekanan udara ya. Dari bukan tekanan atmosfer. Terus untuk hukum pokok hidrostatik cukup simpel. Jadi semisal nih, ini kursor. Di laptop kursorku kelihatan ya? Yang ku share screen. Iya kelihatan Kak. Oke, sip. Nah, jadi di C ini hukum pokok hidrostatik itu kan gambarnya ada pipa gini dihubungin di bawahnya. Nah itu PA tekanan di sini di suatu titik sembarang, misal di bawah banget atau agak ke atas, itu sama dengan P di sini. Maksudnya gimana? Jadi misal nih ini tuh kan di batas ya, di batasnya. Kalau yang di garis ini itu di batas dari cairan yang berbeda. Nah ini tuh oke. Jadi semisal aku agak kalau pakai rasanya misalnya di pipa ya, beda zat cairan. Ku sama dulu. Nah, kalau zat cairnya sama, misal sama-sama air atau sama-sama minyak atau apapun, itu tingginya sama. Nah, tapi ketika misal ada satu zat cair berbeda, misal satunya air, satu minyak atau apapun yang akhirnya apa ya,
massa jenisnya berbeda sehingga apa ya? Misal kita 1 liter minyak sama 1 liter air kan ukurannya beda ya. Misal dapat misal 1 liter air sama 1 liter minyak kalau ditaruh di wadah itu beda beratnya, bobotnya itu beda. Jadi misal ini yang satunya air nih. Airnya cuma sampai sini, yang sini tuh minyak atau apapun. Nah, airnya di sini. Nah, kalau yang tadi misal sama-sama air nih di ketinggian manapun, misal dalamnya sini dengan di sini itu sama. Kan tadi apa namanya? P hidrostatis sama dengan kan satu W per A ada rho dengan rho itu meter per volume diambil meter per volume itu kilogram per meter kubik. Satuan yang ini ya SI, satuan yang SI. Terus G itu ya tadi percepatan gravitasi, terus H itu dari meter satuannya. Jadi semakin dalam berarti kan semakin tinggi gitu, semakin tinggi tekanan yang didapat gitu. Misal kita gampangnya sih, gampangnya maaf ya aku baru misal kita nyemplungin satu benda ke air dan itu misal apa ya, bukan tutup sudah lagi kapal selam langsung. Kapal selam itu kalau teman-teman tahu dan kalau sempat ada yang pernah nonton ini nggak film Rudy Habibie, harusnya udah populer banget sih. Ada yang pernah nonton Rudy Habibie yang di Jerman, ada yang nonton? Iya, udah. Oke, sebenarnya ya kalau filmnya Pak Habibie kan ya tentu disangkut pautin sama fisika kan. Nah, beliau juga ya yang apa namanya teori crack, Mr. Crack akhirnya julukannya, teori retaknya bagian pesawat. Nah, akhirnya jadi kunci apa ya permasalahan utama di kecelakaan pesawat. Nah itu salah satu ada adegan itu dia nyemplungin, aku lupa, pentol kayaknya. Ada satu hari dia nyemplungin pas di dapur dia masak sosis itu di apa namanya direbus. Nah pas diangkat tuh loh kok sosisnya pecah gitu, terus suatu hari dia keinget, akhirnya dia pakai bukan sosis, dia pakai pentol bakso. Lalu ketika pakai bakso ternyata nggak pecah. Nah itu lebih gampangnya karena tadi sorry aku meloncat balik lagi. Sorry. Nah karena misalnya ada bola satu lagi harus balik. Ya ini bentuknya gampangnya bakso, terus yang ini dengan bobot yang sama tapi ukurannya beda, tentu yang kena air itu lebih banyak yang ini kan, yang bentuknya kayak gini daripada yang ini. A-nya ini, areanya ini lebih gede dari ini. Sosis. Nah, akhirnya tekanan yang dialami ini, tekanan hidrostatis tadi P yang W per A dengan massa yang sama, karena A-nya ini lebih gede. Aku lupa sebentar. Intinya ketika permukaannya lebih gede itu bakal sebenarnya nggak terpusat sih, tapi ini lebih ke banyak yang kena bakal banyak yang kena air gitu akhirnya. Jadi karena tekanan air ketika direbus itu semakin tinggi akhirnya bisa pecah dan kapal selam pun nggak bisa terlalu dalam karena tekanan yang di atas di dekat permukaan laut misalnya yang di atas ini sama yang di bawah itu kan beda. Pakai yang tadi rho GH P-nya rho per GH dan hanya ketika tambah gede
tekanan lebih gede. Ya terima. Dan ketika tekanan lebih gede, tentu bahan yang buat di kapal selam harus semakin kuat, karena kalau nggak kuat bakal pecah, bocor, akhirnya bisa tenggelam. Makanya perlu banget buat bisa untuk aplikasinya gampangnya di situ sih, di kapal selam. Ketika semakin dalam itu tekanannya bakal lebih gede. Balik lagi ke sini, ke yang tadi tekanan permukaan. Contohnya di permukaan titik di sini sama di sini itu tekanannya sama. Nah, juga ketika di ke atas karena tadi rho GH dengan catatan Z-nya sama, karena ketika Z sama itu rho-nya sama. Nah, sebenarnya kalau Z cairnya beda itu bisa ketinggiannya sama jika massa jenisnya juga sama. Karena kuncinya itu di sini. Nah, misal di sini nih. Di sini. Diambil batasnya. Nah, tekanan di sini itu sama dengan kayak di sini. Berarti misal ini aku ambil A, contoh yang tadi sini B. Berarti P di A. Tulis langsung B aja. Sama dengan karena ini rho G A rho A G A rho B G B. Nah, HB itu diambil dari ini, dari permukaan, yang hitungnya dari permukaan. Nah, untuk rho A, cairan ini, dan ini kan tadi saya contohin beda ya. Contohin beda, misalnya tadi air, yang ini minyak. Nah, jadi rho-nya ini beda, artinya nggak bisa dicoret. B sudah cukup. Nah, G kecepatan gravitasi kan konstan ya, sama dan karena ketinggiannya sama, dan pun kalau lebih sedikit nggak terlalu, jadi karena sama bisa dicoret. Nah, tinggal hanya ini kan beda. Akhirnya ketika di sini rumusan yang dipakai rho A dikali HA sama dengan B kali HB. Tadi hanya rho meter, massa per kolom ya, kilogram per meter kubik. H satuannya meter. Gitu. Misal ini contohnya tuh ketika diketahui massa jenis A, massa jenis B, terus satu lagi, massa jenis A, ketinggian A, ketinggian B, nah massa jenis yang satunya berapa itu. Nah, terus itu kalau yang tekanan itu. Terus misal nih ada pertanyaan, semisal di sini aku hapus gitu. Oke. Tadi kan pas di batas ya. Nah, misal agak ke atas dikit nih. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ya sama. Cara ngitungnya berarti hanya itu ke sini, dari sini. Tadi kan P. Nah, langsung aja deh. Aku turun lagi. B, HB gitu. Nah, itu misalnya di sini, titiknya di sini, satu lagi titiknya berarti yang sama kan? Di sini berarti di sini. Nah, itu berarti masih berlaku tuh misalnya. Nah, tapi misalnya itu ternyata di sini, di sebelum batas ini ya, itu di sini, di bawahnya batas tuh, di sini. Nah, itu cara hitungnya gimana? Ada yang tahu?
Ada yang tahu cara nutupnya? Misalnya, dihitungnya di sini ini B. Di sini AB, bukan AB, ya tingginya. Terus di sini satu lagi. Cara ngitungnya gimana? Kita hitung. Cairannya sama ya? Nah, aku ingat-ingat ya, sambil teman-teman ingat. Nah, ada yang udah ingat? Gimana? Oke. 3, 2, 1. Ada? Nah, oke, sorry. Jadi, untuk cairannya beda, itu sama. Balik lagi ke rumus awalnya. Awalnya kan di sini P di A sama dengan P di B. Di sini. Berarti tekanan yang ada di sini jika dijumlahin dengan yang di sini itu sama gitu. Gitu ya. Jadi di sini kan ada air. Berarti P cairannya itu P cairan itu P air. Jadi ku anggap ini B, yang ini C aja ya. Jadi yang di sini HB-nya itu ku definisiin sebagai, aku ganti pakai C sama D. Nah, jadi dari P yang ada di B di sini itu penjumlahan dari tekanan dari zat cair yang atas ditambah yang sini. Gitu. P di D ditambah P C dengan D-nya ini batasnya hanya di sini tadi. Kalau ini H-nya di sini. H-nya sama. Nah, itu. Terus di sini tinggal di G-nya sama ya. Langsung kita pakai ini aja. Atau A, A. Kalau pengen masukin di dulu apa? Berarti rho D, G, D. Nggak usah gitu. G sama. HD. Terus C berarti rho di C. G di C sama. H di H untuk C. Nah, G-nya sama. Berarti rho A apa? Terus rho D dikali HD tambah rho kali HC. Kayak gitu. Nah, HD-nya diambil dari sini, enggak dari atas. Kayak gitu. Ada yang mau nanya? Mulai dari awal sampai sekarang. Dari pertama tadi, ini sih sampai ke sekarang. Oke. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke hukum Pascal.
Jadi untuk hukum Pascal itu dari sini ya. Jadi P2, P di definisi tekanan yang diberikan pada suatu zat cair yang ada di dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini gimana misal nih? Tekanan yang diberikan pada suatu zat cair yang ada di dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, itu misal F1 di sini nekan. Nah, itu ya di sini. Itu akibat dari F1 misalnya kompresor gitu. Bayangnya. Tahu kalau teman-teman tahu di tempat cuci mobil apa namanya? Ya buat cuci mobil lah. Di cuci mobil itu kan ada tuh mesin mesinnya. Ada mesin buat angkat mobil itu pakai hidrolik. Itu pakai prinsip ini. Nah, prinsip dasarnya dari sini. Jadi untuk ukurnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya kan Mas? Terus untuk Archimedes gitu. Ini tuh dari FDA dan rho GV. Ya ini F ya, bukan kan gitu. Benda yang tercampur ke dalam zat cair atau fluida mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Kayak gitu. Dan ini tuh jadi penentu apa ya? Jadi buat ngitung satu benda itu tenggelam apa enggak gitu di suatu zat cair. Misal untuk asal usulnya Archimedes paling ku ceritain singkat aja. Ketika Archimedes diminta buat nyari pengen tahu sebenarnya di suatu masa dia hidup itu kan ada raja, dia punya mahkota, dia rajanya pengen tahu emas yang dipakai di mahkotanya itu asli apa enggak. Mahkotanya kan dari emas itu. Archimedes ditugasin buat nyari hal itu, pinjem mahkotanya tuh, dan ketika dia mandi kan merendam di air, mahkotanya ikut direndam. Nah, akhirnya dia lihat ada sebagian air yang tumpah dari wadah mandinya. Nah, itu akhirnya kepikiran. Dan itu jadi asal usulnya ada kata eureka. Kalau teman-teman pernah dengar eureka, aku tahu. Biasanya kata eureka itu cukup fenomenal di kalangan orang-orang fisika. Karena asal usulnya itu tadi, ketika ada persamaan terus suruh nyari solusinya, kebayangnya pas waktu mandi lah. Kadang kebayang apa ya? Dapat solusi pas enggak? Ya pas aneh get dulu dari situ. Itu diambil dari rho GV. Kalau teman-teman satuannya di sini apa? Newton kan? Satuan jadi itu kan F itu kan M kali A massa kali persatu M2 kilogram kali meter per sekund kuadrat. Teman-teman di itu rho GV. Nah itu rho-nya itu kilogram per meter kubik, terus G itu meter per sekund kuadrat, terus P itu meter kubik. Nah itu teman-teman bisa hitung nanti dapat satuannya sama dari Newton. Dan aplikasinya di tenggelam apa enggaknya di buat satu benda yang di air. Nah itu gaya apung. Berat benda di dalam zat cair lebih ringan dibanding di darat. Maka WF berat benda di zat cair sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya apungnya. Gampangnya sih gini, misal kita bawa bola basket gitu, agak berat dikit gimana, atau bola apa ya, bola kayak itu, bentar, ya dari bola basket gitu, bola basket kita
bawa ke kolam renang. Enggak gini-gini sih. Kita bola voli deh kali air. Nah itu dibawa ke kolam renang. Nah itu ketika kita ngebawa di darat sebelum nyemplung dibandingin sama ketika di air itu jauh banget kan karena bolanya pun ngapung gitu. Kita kayak nggak bawa apa-apa juga gitu. Akhirnya lebih ringan tuh. Jadi itu dia menjadi di karena ada gaya angkatnya yang ngurangin gaya beratnya. Biar kebayang gini sih. Untuk misal ini ada air di suatu wadah. Nah, terus ada W kan arahnya ke bawah, ke diagram W. Nah, ke atas tuh ada kayak simetris tadi. Karena geraknya ke atas ya, nah. Dan tadi itu disimbolinnya pakai apa? WF sama W. Itu yang dari W minus F. W itu WF itu diambil dari W dikurangin FA gitu karena gayanya kan berlawanan gitu artinya saling berlawanan dan ketika contohnya ini ketika rho benda lebih besar dari rho zat cair berapa massa jenis dari benda itu lebih besar dari massa jenis zat cair itu benda akan tenggelam kalau benda sama itu bakal melayang iya terapung banget kayak tenggelam langsung gitu ya. Misal kayak apa namanya potong kuku kalau masuk kecemplung ke kamar mandi dia sih bawa potong kuku ke kamar mandi tapi misal dulu koin uang koin kecemplung di bak mandi dia langsung jatuh itu karena berarti itu masa jenis dari koin uang koin itu lebih gede dari koin di bak mandi kalau terapung itu berarti lebih ringan misal gayung atau bola tadi nah itu karena masa jenis dari situ dari gayungnya atau dari bola tadi itu lebih gede masa lebih kecil dari masa jenis dari air kayak gitu terus pada kasus terapung jadi bisa terapung itu benda kali benda sama yang kali kecil ini biar buat apa namanya buat rumus singkatnya sih benda kali benda roh cair kali V menarik kayak gitu tegangan permukaan maksudnya tegangan permukaan itu apa itu diambil dari F di sini gaya permukaan gampangnya tuh gini teman-teman tahu nggak kenapa minyak bukan minyak misal nyamuk ketika di permukaannya air itu dia bisa nggak tenggelam gitu dia nggak bisa nggak tenggelam dan bisa jalan di situ atau kalau teman-teman nonton Naruto sorry ya nonton Naruto itu ada istilahnya kayak di permukaannya nggak tahu sih itu tentu ini fiksi ya cuman buat kebayang aja kayak nyamuk tuh misal Naruto gitu dan dia itu tegangan di permukaannya itu buat tegangan air ya tegangan di air yang di permukaan itu yang menjaga ketika dia itu lebih gede dari gaya yang di atasnya dia itu bakal bisa berdiri di atas misal kayak nyamuk karena ringan banget lebih kecil dari tegangan permukaan air akhirnya bisa jalan di atasnya atau ya kalau nggak kebayang nyamuk kebayang Naruto lah nah Naruto itu benar kalau kapilaritas
UTBK aku kurang tahu sih ini sampai keluar apa enggak, tapi ini buat pengetahuan teman-teman aja. Gejala naik turunnya permukaan secair dalam pipa kapiler ada kohesi, adesi. Oh ya, ada yang tahu nggak kohesi itu apa, adesi apa? Tadi baru mau tanya Kak. Kenapa? Enggak, tadi itu baru mau tanya tentang kohesi sama adesi. Oh iya. Ya udah deh. Ada yang udah tahu? Ah, bisa googling ya. Bisa googling. Tapi aku bahas juga di sini. Ada yang udah tahu? Sempat nyari mungkin. Kalau mau nyari sekarang juga apa? Ada tahu kohesi adesi? Kohesi sama adesi. Meniskus. Istilahnya guys. Mungkin baru keinget. Aku yakin sebenarnya udah ada di buku kelas 2. Tapi mungkin aku inget juga. Ada yang udah nemu? Ada udah ingat? Kohesi apa di siapa? Kohesi gak tarik menarik antar partikel yang sejenis. Kalau adesi tarik menarik antar partikel yang nggak sejenis. Sip, udah benar. Kalau meniskus di sini maksudnya apa meniskus? Tadi bulan ya? Oke. Kalau mau jawab lagi nggak apa-apa. Kalau meniskus apa? Ada yang tahu meniskus? Meniskus cekung, meniskus tembung. Ya, googling. Nggak apa. Kalau cari di Google pun biar lebih cepat dapatnya. Jadi aku ubah saja. Untuk kohesi tadi udah disampaikan udah dijawab benar. Ini yang jawab meniskus. Kelengkungan. Kelengkungan ya. Saya gampangnya sih ini di sedotan gitu. Karena kapilaritas tuh pipa kapiler, maksudnya pipa kapiler itu pipa sempit. Seberapa sempit itu relatif sih. Untuk ukuran pastinya misal diameternya harus berapa, aku sendiri pun nggak tahu. Tapi intinya biar teman-teman kebayang gitu pakai sedotan gitu. Misal sedotan air mineral yang di gelas. Nah itu kan ketika kita habis minum itu biasanya ada yang masih nyangkut tuh di tengah airnya. Itu mungkin berapa tetes ya, tapi kan ada yang nyangkut di situ. Nah itu karena ada ini kapilaritas itu. Atau kalau yang contoh banget di pohon sih. Jadi air yang di bawah permukaan tanah itu bisa naik salah satunya karena ada kapilaritas ini. Karena di kapilaritas dan bisa naik tuh karena di bawah banyak air ada akar yang menyerap, akhirnya bisa apa namanya? Apa ya istilahnya? Lupa. Bukan transport. Mungkin bisa itu. Bisa dialirkan lah ke semua organ kesel ke tiap Berarti ya. Kak, berarti itu yang pipet itu yang melengkungnya itu berarti namanya meniskus. Di sini di meniskus tuh di sini ya ngelengkung boleh ngelengkung cekung atau cembung. Tadi kalau pipet itu nama alat kan. Ini yang dimaksud sama kan? Pipet yang di lab kan maksudnya, yang buat nyedot. Oh iya. Nah itu bisa dibilang pipa kapiler juga. Tapi itu kan salah satunya karena ada apa namanya kayak balon karet gitu di ujung. Kita tekan nanti ketika dimasukin ujungnya ke air akhirnya bisa nyedot tuh. Nah tapi ketika kita keluarin biasanya ada sisa-sisa di dalamnya. Nah, itu karena salah satunya ada ini gaya namanya kohesi atau adesi. Nah kalau antara tadi partikel yang berbeda berarti adesi ya. Nah kalau air sama pipa sebutan lah gampangnya itu adesi lebih tinggi dari kohesinya, sama-sama gaya interaksi dengan sama-sama air
dibanding dengan sedotannya itu lebih gede dengan sedotannya. Akhirnya yang di air yang di sini yang mepet sama sedotan akhirnya tetap kayak nyantol tetap nyantol, tapi yang di tengah tuh udah turun karena nggak deket sama sedotan plastiknya, akhirnya jadi cekung. Kalau cekung karena adhesinya kebalik. Kalau tadi kalau air itu cekung, kalau cembung tuh karena kebalikannya, kohesinya lebih gede dari adhesinya. Itu contohnya raksa sih. Raksa. Oke. Untuk fluida statis sampai situ. Ada yang ditanyain? Habis itu kita bahas fluida dinamis. Jadi tadi kita udah bahas mulai dari tekanan hidrostatik, terus hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, ceritanya Archimedes, Pro-GV ini, gaya Pong, terus dengan permukaan dikit, sama kapilaritas. Nah, sebelum masuk ke fluida dinamis, ada yang mau mungkin aku cara menjelaskan atau masih ada yang dibingungin, boleh nanya. Oke, kalau tiba-tiba teringat, silahkan langsung interupsi aja, karena biar lebih efektif. Dan semisal baru keingat, baru dapat pertanyaan, langsung interupsi aja loh. Langsung, kalau nanya itu aja. Oke, langsung ke debit fluida sekarang. Fluida dinamis, kalau yang tadi statis, yang diam, sekarang yang gerak. Sekarang kita pertama debit. Debit itu di sini simbolnya Q ya. Aku lupa kita singkatannya. Tapi definisinya kayak gitu. Sama dengan V per T. V itu volume per satuan waktu. Jadi volume itu kan ukuran banyaknya satu zat. Kalau banyaknya jumlah ukurannya seberapa. T itu waktu. Jadi lebih tepatnya debit itu kalau mau didefinisikan sebagai berapa sih aliran, karena ini dinamis, aliran satu zat per satuan waktunya gitu. Dan ini A kali V. Oke, sekarang kita nurunin jumlah lagi. Bentar. Tadi itu Q ya? Q sama dengan volume. Potong. V per T sama dengan V-nya V volume, A kali V. V-nya V kecepatan. Jadi beda ya. Aku bedain. Oke, ini aja. Tadi. Kenapa bisa gini? Karena volume itu balik ke yang tadi, yang tenggelam itu kan plus alas sekali tingginya gitu. Aku bayangin kalau contohnya pakai pipa. Volumenya ini itu kan berarti alas penambang. Luasnya ini dikali kita ini A, ini H, kali H, terus ini A kali H per T. A-nya udah dapet nih. V itu A per T. Kenapa? Karena H per T kok bisa jadi V? Ya kan, H itu kan jarak ya. Interpretasinya itu jarak dari sini ke sini, terus T waktu. Akhirnya ini jadi kecepatan. Aku juga meter, T itu sekon, jadi meter per sekon. Ini jadi V kecepatan. Tadi
Kenapa? Jadi V itu akali H, T-nya itu akhirnya jadi dari V per T jadi akali V itu. Dan V yang ini tadi V volume ya, dan yang ini V kecepatan. Kalau teman-teman nurunin dari satuannya itu juga bisa kesamaan juga teman-teman harus. Itu oke. Itu. Buat rumusnya. Sekarang lanjut ke teman kontinuitas. Jadi debit di sini di Q1 sama dengan Q2. Di misal awalnya A-nya itu gede, tiba-tiba menyempit, itu debit bukan berkurang, tapi kecepatan. Ini V kecepatan. Kecepatannya berbeda karena A-nya misal A1 di sini. A1 tuh yang sini di kiri ini. A1 gede, V1 udah ditentuin. Akhirnya karena A2-nya kecil, biar tetap sama dengan yang di luas kiri, V-nya 2, V2 akhirnya gede gitu. Karena balik lagi, debit yang di titik awal itu sama dengan yang di sini. Debit ya, debit tadi aliran banyak aliran banyaknya zat kayak gitu. Akhirnya aplikasinya tuh gitu biar kebayang itu misal teman-teman lagi nyiram apa ya, lagi nyiram halaman ketika lagi musim panas gitu, atau nyuci sepeda pakai selang gitu ya, pakai selang intinya kerannya dibuka terus biar bisa kenceng itu kan agak ditutup sedikit tuh sebagian di bolongnya. Nah itu kan biar bisa jauh tuh karena cepet tadi. Nah atau agak dipecah gitu. Itu aplikasi di kehidupannya kayak gitu sih. Biar kebayang juga. Nah kayak gitu. Jadi semakin sempit kan semakin bisa apa ya? Ya memang bolongan jadinya airnya kan yang lewat jadi kecil kan bolongannya karena sebagian dari bolongnya selang itu kita tutup pakai jari. Terus karena bolongnya kecil jadi A-nya kecil, V-nya bisa lebih gede. Akhirnya bisa lebih jauh. Kayak gitu. Efek. Terus itu kontinuitas tadi contohnya itu. Yang di persamaan Bernoulli ini tekanan energi kinetik dan energi potensial persatuan volume fluida yang mengalir. Nilainya sama di setiap titik aliran fluida. Sini itu P ditambah kuadrat ditambah rugi H. Nah, energi kinetik bentar. Energi kinetik ini meter per volume meter per ini P itu F kali A. Oke. Sebenarnya bisa diturunin dari ini sih, dari usaha. Tinggal apa? Jadi P di sini P tekanan setengah rho V kuadrat, rho-nya itu massa jenis, V kuadrat V kecepatan, rho-nya sama, G kecepatan gravitasi hanya itu tinggi. Jadi gampangnya ketika di sini nih di titik pertama, di titik pertama ini berlaku ini P1, P air ya di sini ditambah setengah rho V1 kuadrat di sini, V1 ini alir kecepatannya tambah rho GH1 H1 dari acuan yang sama ya, bawa dari tanah deh, boleh sama dengan P2 di sini yang lebih tinggi ditambah setengah rho V2 kuadrat V di sini tambah rho GH2. Nah simpelnya buat ngebayangnya gini, jadi misal di sini tuh aliran air itu bisa kenceng gitu, tapi kalau lebih tinggi itu nggak bisa sekenceng kalau di bawah karena
rho GH2-nya itu lebih gede dari rho GH1. H2-nya kan lebih gede, H1 lebih kecil. Nah, akhirnya tadi dengan P1 dan P2 yang sama, ini yang akhirnya jadi kecil itu V-nya, kecepatan aliran air. Jadi, misal nih gini deh, itu ngejelasin kenapa bisa misal nih kita nyemprot air atau air mancur gampang. Gimana sih gampangnya? Air mancur yang biasanya pakai ini, pakai ya patang-patang gampangnya gini. Terusnya air. Jadi maaf nggak bisa terlalu bagus. Nah ini jadi kenapa bisa airnya itu nggak terus gitu? Misalnya airnya udah disemprot kan dari bawah. Nah kenapa ada batas tertentu akhirnya airnya itu nggak meluncur ke atas lagi tapi airnya jatuh. Kenapa? Karena pakai ini tadi pakai konsep Bernoulli P1 gitu. 1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 kuadrat ditanya. Nah, karena tadi ketika di sini oke, misal P1 P2-nya sama pun di H1 misal di sini H1 H2. Nah, itu V di sini kan bisa kencang. Nah, tapi ada suatu titik di mana dia itu V1 energi yang di sini akhirnya semuanya pindah ke rho GH2 karena semakin tinggi gitu. Dan ini karena berlaku hukum Bernoulli, artinya persamaan ini berlaku P1 tambah setengah rho V1 kuadrat rho GH1 sama dengan 1 di sini. Dan di sini cepet banget gitu. Bisa cepet banget karena nggak terlalu tinggi. Nah, tapi ketika banyak angka kuantitas yang ke sini rho GH2 karena H2-nya tinggi, akhirnya V2 ini mengecil. Itu ngejelasin kenapa air mancur ada batasnya. Nah, kalau pengen tinggi berarti tekanannya ditinggiin. Atau V di awalnya digedein. Tahu gimana? Nah, kalau kita ngubah zat-zatnya, tentu bakal ribet lagi. Kayak gitu. Berarti tekanan yang paling bawah ya Kak yang harus dibesarin lagi supaya lebih tinggi ke atas mancurnya. Tekanan dari supply atau ya sih, benar-benar. Misal kalau P kan tadi P itu F per A ya, F per A. Nah kalau misal yang bolongnya di sini tuh gede, kalau masih bisa dikecilin, berarti ada kemungkinan bisa lebih tinggi lagi. Cuman mungkin itu airnya yang di sini nggak sebanyak sebelumnya. Oke, bentar. Kalau udah sama, oke bisa sih. Cuman kayaknya ngaruh ke bentuk dari air yang dimunculin. Jadi pertanyaan tadi siapa nanya? Sorry. Gitu ya. Bisa dicepetin buat tadi tekanannya gedein biar P di H2-nya bisa lebih tinggi dan V2-nya nggak keburu habis, V-nya nggak keburu habis gitu. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Kalau nanya langsung aja ya. Oke,
Lanjut ke tadi boleh udah. Pipa mendatar apa ini? Pada pipa mendatar atau horizontal tekanan paling besar pada bagian yang kelajuan paling kecil. Pada bagian lagi paling besar. V1, V3. Oh, ini contoh ya, penggunaan Bernoulli, persamaan Bernoulli. Udah sih tadi contohnya air mancur. Kalau yang ini tuh berarti ketika misal tekanan paling besar pada bagian yang kelajuan paling kecil. Ya karena kelajuannya kecil, V kecil akhirnya kuantitas yang lain gitu, baik ROG1 atau V1 yang gede. Gitu kan. Itu sih. Ini aplikasinya buat pam datar. Kalau ini bejana dengan pancuran. V ini langsung dikasih rumusnya. Oke, waktu kita terbatas. Sebentar, aku hitung-hitung dulu. Cukup nggak? Ya, konsep pesawat terbang. Oke, nggak bisa kebahas semua. Jadi, aku jelasin konsepnya dikit aja. Untuk bejana dan pancuran sih biar kebayang. Itu V-nya di sini V laju pancuran. H2 itu yang dari bawah permukaan tanah. H1 itu dari permukaan airnya. X-nya itu jarak dari bejananya, tabungnya atau wadahnya ke titik dia jatuh ke permukaan tanah. Jarak mendatar pancuran tuh di sini. Ini bisa langsung pakai rumus ini. Dan itu pun diturunin dari sini. Tadi yang persamaan ini. Persamaan Bernoulli. Aku lanjut aja dulu. Terus untuk laju aliran fluida di bagian pipa besar A1, V1, A2, V2. Ini juga dari aplikasi yang Bernoulli. Konsepnya dari situ. Pipa Venturi manometer tertutup juga. Jarang ini sih sebenarnya cukup jarang dipakai kalau di soal sekolah ya. Tapi kurang tahu di UTBK yang keluar mana. Mungkin teman-teman kalau tertarik buat nurunin rumusnya bisa langsung bisa di otak-atik. Tapi kalau pengen langsung pakai rumus ini nggak apa-apa. Ini cukup panjang buat nuruninnya. Terus untuk tabung pitot ini juga sama. Gaya angkat sayap pesawat terbang ini juga sama sih. Oke. Jadi P2, makanya kalau gaya angkat sayap pesawat terbang ini kan F ya. Seberapa misal pesawat terbang dengan berat dengan badan segede itu, terus ditambah lagi penumpangnya banyak juga, kok bisa terbang gitu? Pakai konsep dasarnya ini, konsep dasarnya ada parameter lain kayak gaya gesek, tetapi konsep dasarnya ini dari aliran udara yang di atas sayap dan di bawah sayap itu lebih cepat aliran udara yang di atas sayap. Nah, karena aliran udaranya lebih gede, akhirnya tekanannya, udara itu mengalir dari tekanan satu tempat yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah gitu. Jadi angin itu dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan lebih rendah. Nah, karena tadi kecepatan udara yang ngelewatin sayap atas pesawat itu lebih gede dari yang di bawah, akhirnya kan tekanannya yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, ya bisa ke atas tuh kayaknya. Dan kalau mau turun tinggal diputar dikit sayapnya biar
Kalau mau naik diputar juga, dan disesuaikan sih posisi sayap pesawatnya biar bisa mau take off atau mau landing. Itu Venturi. Pitot V1 itu V di sini. Ukurnya dari akar 2 kali ρ2. ρ2 itu yang cairan di sini ya. Di sini. Di dalam ini terus itu ya kecepatan gravitasi kali delta H. Delta H ini per 1. Ini itu biasanya di pesawat, aplikasinya di pesawat juga. Ada situ. Terus untuk manometer tertutup. Manometer aku lupa contohnya. Mungkin teman-teman bisa untuk contohnya aplikasi apa itu? Lagi ya? Mungkin itu. Sebelum ke soal-soal, ada yang mau nanya? Aku sambil ini ya, sambil nanti file ini ke juga. Oke, monggo kalau ada yang mau nanya. Ini. Dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau ini langsung Kak aku ada soal boleh ya meskipun aku belum tentu bisa jawab tapi nggak apa kalau bisa ada soal dari teman-teman. Kalau sini bedanya gimana? Oke, kalau itu teman-teman tahu nggak kenapa es batu itu ngapung di jus? Ada yang tahu? Ini pertanyaan random banget. Ada yang tahu kenapa es batu itu ngapung di jus? Tahu Kak. Iya. Ya. Barusan yang jawab siapa? Sorry. Buka Zoom. Siapa yang tadi? Oke, kalau yang lain ada yang tahu nggak kenapa es batu itu nggak tenggelam gitu? Karena kan jus juga fluida kan, bisa ngalir kok. Kenapa es batu nggak tenggelam di apa tadi? Es batu nggak tenggelam di jus? Jus apa ya? Alpukat. Atau di air pun, air putih gitu. Kita cemplungin es batu, kenapa dia ngapung, nggak tenggelam? Bukan karena massa airnya lebih rendah. Masih belum benar, tapi mendekati. Ada jawaban lain? Hampir sih, hampir. Masa airnya lebih tinggi, Air lebih tinggi. Loh, bukannya es batu juga dari air ya? Ayo. tapi udah dibekuin. Oke.
Hampir, hampir. Jadi sama sih konsepnya. Dari yang tadi ngampung apa enggak. Jadi itu yang berarti dari Archimedes ya. Ya, Archimedes. Yang nentuin tenggelam apa enggaknya suatu benda di fluida. Nah itu itu kalau teman-teman amatin di es batu itu kelihatan nggak ada gelembung-gelembungnya. Nah, gelembung itu isinya kan udara. Nah, gelembung itu kan isinya udara dan ya meskipun ada yang kelihatan, itu sebenarnya ada yang nggak kelihatan juga. Nah, dan apa namanya? Misal yang awalnya itu airnya sekotak, itu biasanya kalau di es batu itu lebih ngembang dikit gitu karena ada gelembung udara di dalamnya. Meskipun ketika dimasukin ke freezer ya, masukin ke freezer tuh nggak ada, kalaupun gelembung di air itu ada gelembung biasanya kan langsung naik dan ya udah pecah gitu di udara gitu. Nah tapi ini tuh ada air, ada air, ada gelembung udara di dalam air sehingga itu kehitung volume. Nah dengan massa yang sama volume nambah, akhirnya ngaruhnya ke massa jenis. Balik lagi kan, ketika massa jenis benda yang lebih ringan dicemplungin ke massa jenis benda yang lebih berat, akhirnya dia ngepung gitu kan. Kalau tadi itu kita pakai yang kayak ya berat benda di udara dibanding ketika dimasukin ke zat cair. Oke, aku share screen aja deh. Oh ya, PDF udah aku share di grup. Nah, tadi tuh pakai yang ini. Pakai Archimedes kan. Misal es batu. Es batu itu tadi ada tambahan volumenya. Ada tambahan volume akhirnya karena itu massa per volume, massa airnya tetap. Ya tentu air punya massa ya, tapi kecil banget dibandingnya. Itu volumenya bertambah, akhirnya rho-nya mengecil karena massanya tetap, volumenya tambah. Kan rho itu massa per volume. Nah, akhirnya es batu itu lebih ringan dari air putih tadi. Itu gampang sih. Buat nuruninnya dari situ. Konsepnya dari tadi ada gelembung air di dalamnya yang terperangkap. Padat, padat kan. Oke. Siap-siap. Wih, kayak gitu. Lagi ya. Jadi langsung contoh soal. Tadi sengaja kepikiran. Lagi haus. Boleh sambil minum, sambil kantor kan nggak apa. Tapi jangan sampai keselak. Untuk nah, ini nonton nggak aku share sini dari ini dari kameranya tadi. Banget sih. Aku agak panas nulis nomor 9 zoom nggak auto zoom, nggak auto fokus, kacau, kira auto fokus. Beneran udah nggak auto fokus, ya udah sorry ya. Jadi untuk nomor 9 itu sebuah balok plastik yang mungkin mengapung di suatu bejana yang berisi cairan. Oke, ada balok plastik. Homogen itu berarti ada yang tahu maksudnya homogen? Ada homogen, ada heterogen. Ada yang tahu maksudnya homogen? Di soal bahasa Arab. Ini ada balok plastik homogen mengapung di suatu bejana yang berisi cairan. Mengapung. Oke, mengapung itu berarti di atas.
kan. Jika massa jenis balok, massa jenis balok berarti rho. Iya. Jenis balok itu. Sebentar ya. Sambil habis itu paling ada yang mau nyari homogen itu apa? Bentar. Oke. Ada yang udah nemu? Maksudnya homogen? Homogen itu massa jenisnya sama. Jadi karena homogen dan zat penyusunnya sama, akhirnya massa jenisnya sama. Terus tadi di soal itu diketahui balok plastik homogen mengapung di suatu bejana berisi cairan. Terus massa jenis balok 1,04 gram per cc. Ada yang tahu cc itu apa? Ada yang tahu? Nah, cc itu sentimeter kubik ya. Sentimeter kubik. Nah, jadi massa jenisnya balok 1,04, massa jenis cairan 1,3. Nah, rasio pertanyaannya tuh rasio bagian balok yang terendam terhadap bagian yang berada di permukaan cairan. Maksudnya seberapa banyak sih yang tenggelam? Berapa persen? Ya, berapa persen yang tenggelam? Karena kalaupun mengapung itu nggak ngapung banget kan, mesti ada yang tenggelam juga. Itu berapa sih? Seberapa banyak gitu yang tenggelam? Rasio bagian balok yang terendam terhadap bagian balok yang memperlukan balok. Pertama kita hitung dari massa jenisnya itu persen yang tercelup itu diambil dari ini perbandingannya dibagi balok bendanya dibagi rho itu 1,04 dibagi 1,3. Nah ini tuh langsung aja 4/5. Nah jadi kalau ngitung ini teman-teman bisa tahu misal nih baloknya itu massa jenisnya
lebih gede dari massa jenis cairannya, air misalnya. Nah, misal misalnya 1,5 gitu. Kalau kita pakai rumus ini, nggak ngaruh kan? Masa persen tercelupnya misalnya 1,5 misalnya 1,5 dibagi 1,3. Terus bukan berarti persen tercelupnya itu ini berapa? 15 per 13 kan ini 100 sekian persen gitu. Kan nggak mungkin lebih dari 100% benar yang tercelup. Nah, ini tuh buat jadi untuk yang lebih dari 100% itu bukan berarti yang tercelup segitu, tapi intinya tercelup segitu aja gitu. Karena maksimal 100%. Nah, rumusan ini bisa dihitung buat tadi ketika batasnya 100%. Ketika kita udah ngitung nih udah dapat massa jenisnya benda, massa jenisnya air. Nah, itu massa jenisnya benda lebih kecil dari massa jenisnya air, itu 4/5 berarti berapa persen? 80 kan? 80%. 80% benda balok itu tercelup. Bagian yang tercelupnya 80%. Terus misal tadi contoh kasusnya itu 1,5 gram per sentimeter kubik. Kita nggak perlu mengubah satuan karena di sini satuannya sama. Nanti dicoret. Nah, kita juga persentase. Nah, ketika lebih dari 100% itu bukan berarti yang tercelup lebih dari 100%, tapi intinya tercelup semua. Kayak gitu. Terus tadi itu pertanyaannya perbandingan, misalnya balok ini air, berapa sih yang tenggelam dibanding yang di atas? Berarti kan kalau total kan 100%. Karena yang tercapai 80% berarti yang yang nggak tenggelam itu 20%. Berarti tinggal pertanyaannya yang tenggelam dibanding yang di atas perempat. 80%, 20%, 4/1 kan. Jadi ini buat menjawabnya. Konsepnya sama, kita ambil dari tadi. Massa jenis. Kayak gitu. Konsep itu. Ada soal cukup simple sebenarnya, tapi bisa dijadiin contoh buat ya memahami konsep fisis di kehidupan nyata. Misal, seorang anak mengisi sebuah ember volumenya 0,19 meter kubik. Aja diisi air, ini volumenya 0,19 meter kubik. 0,19. Terus pakai keran. Diameternya diameter kerannya itu 0,008 meter.
Bila air keluar dari keran dengan laju tetap 0,61 meter per second. Berarti ini V dari airnya. Kalau dia keluar V, ini V tadi V besar, kecil itu 0,61 meter. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember. Waktu yang diperlukan untuk sampai ember penuh itu berapa lama? Berapa lama? Nah, ini tentu kalau teman-teman apa namanya, buka keran tuh ada yang sampai penuh, ada yang dikit banget tergantung kebutuhan kan. Nah, ini asumsinya nggak kita ubah. Jadi mulai dari ngebuka sampai penuh tuh ditinggal sama anaknya. Kayak gitu. Jadi kalau semakin apa namanya? Kalau semakin gede golongannya, paling teman-teman bingung, kenapa kok debitnya beda gitu. Ada yang tahu? Tadi kan ini apa namanya, aliran air nih, misal yang di VPV gini lah, misal aliran airnya ke sana. Nah, terus di sini tuh kan ada luasnya segini, yang di situ segini. Nah, kenapa tadi ada persamaan kontinuitas A1 V kecepatan, A2 V2 gitu. Nah, misal A-nya lebih kecil, ini tuh diturunin dari Q1 sama dengan Q2. Nah, kalaupun apa namanya, A-nya kecil, misalnya ini kecil ya, kan. Terus ada lebih gede di sini, misalnya 1, 2. Itu berarti yang namanya kecepatan aja kan. Nah, tapi kenapa di keran ini kita bisa sampai ngatur ke debitnya gitu? Nah, karena di keran itu kalau teman-teman tahu isinya, itu ya oke, itu buat kan ini ada apa namanya, tantang apa namanya Indonesianya, tandon air, tandon itu bahasa Indonesia nggak sih? Wadah air yang di atas, ya udah itulah. Ya itu kan ada dia biasanya oranye. Kalau yang langsung kerannya itu nyedot dari sumur bawah, kan ada yang pakai itu ya, yang di atas ditampung dulu tong air, ya udah itu. Nah, itu kan dialirin lewat pipa ke kamar mandi, ke wastafel, ya ke dapur, ke ya yang lain. Nah, itu kan akhirnya satu tempat ada keran yang tadi di samaan bocil tadi. Nah, kenapa debitnya bisa beda gitu ketika cuma diatur di sini aja gitu. Nah, karena ya emang kerannya dibikin kayak gitu. Orang bikin keran itu biar bisa ngatur debitnya, nggak cuma ngatur kecepatan aliran airnya. Nah, tapi kenapa beda sama yang sama? Nah, ini sih. Jadi tekanan yang dari air yang ada di sini itu kan gede ya, gede banget karena ya ada nama ketika di sini kan gaya potensial gitu yang mana potensial sih, energi potensial MGH dengan volume air sebanyak ini tentu berat gitu, dan ketika dialirin ke suatu lewat pipa ke sini, nah di sini tuh karena sekian banyak energi yang mau yang lewat gitu ya, dan di sini tuh ada itu bolong, misal gini bolong kerannya pipa, nah itu kalau kerannya diputar kenopnya, nah itu ada yang bolong segini, buka segini, ketika lebih gede tambah segini, taruh segini, akhirnya buka semua gitu. Nah, kayak gitu, dan itu gaya atau energinya tuh tadi udah keburu habis buat tekan yang
penutupnya itu akhirnya apa namanya, dengan bolong segini, terus habis itu kan keran di setting kayak gini. Nah, yang tadinya cepat ke sini, misal karena kecil ya bolongnya, kecil, natap ke lengkungannya, habis itu di sini pun ada saringannya, akhirnya keluarnya pun nggak sekencang kalau misal di dalam. Beda lagi kalau teman-teman pernah ini nggak ngamatin orang ganti keran, tapi nggak dimatiin dulu, nggak disumbat dulu keran aliran air yang keran itu. Nah itu kan biasanya kalau keran copot itu kencang banget tuh, kencang banget itu teman-teman bisa tahu seberapa gede energi yang disimpan itu ketika dia kerannya patah itu, patah kerannya itu sih. Jadi ini ada manipulasinya sehingga debitnya nggak dibandingin dengan peralatan. Nah balik lagi ke soal Bandung. Jadi untuk soal yang tadi volume berkali sampai dengan diameter kerannya, jadi diameter ya, 0,08 meter, V kecepatan alirannya 0,1. Terus pertanyaannya, berapa lama dia ngisi? Berarti itu kan A kali V. Terus Q itu tadi volume per satuan waktu. Nah, terus tanya ini diambil dari ini bolongnya keran. V-nya dari ini 0,019 per V. Terus di tadi V-nya tadi 0,61. Terus V R-nya 0,04. 0,04. Sorry. Ya. 0,04 kuadrat dikali 0,61 0,019 per T. T sama dengan 0,019 kali 0,04 kuadrat 0,61 dikali B. Nah, udah. Silakan dihitung. Oh, unstable. Sorry. Nah, gitu. Nah, ini tinggal dihitung nanti semuanya sekam. Begitu. Tadi diketahui volume, kita bisa hitung dari diameter, juga diketahui, kita bisa hitung T. Oke, mungkin dari kakak buat jelasinnya sampai soal. Nggak bisa semuanya, tapi semoga bisa membantu. Mungkin nggak bisa banyak yang dibahas karena satu hari gitu. Sebelum kakak tutup, ada yang mau nyampein sesuatu? Nanya mungkin.